Siang, halo. Iya, Mbak. Oke, Mbak Siladara. Untuk teman-teman horror lovers yang masih kurang paham, mungkin Mbak Siladara ini udah sering sebetulnya ada di film-film layar lebar Indonesia. Dan juga Mbak Siladara Aisyah ini istri dari Mas Vidi Aldiano, musisi Indonesia juga. Dan kali ini Mbak Siladara akan bermain atau berperan sebagai salah satu tokoh di film Jagat Arwah yang akan tayang di akhir September 2022. Kita mulai aja obrolan sama Mbak Siladara. Mbak Siladara mungkin bisa dijelaskan ke penggemar film horor misteri, kenapa film Jagat Arwah ini menarik atau wajib ditonton untuk para penyuka film horor misteri ya? Apa keunikannya atau apa bedanya dibanding film horor yang sejenis lah? Menurut aku ini film yang unik banget sebenarnya, karena nggak cuma horor tapi juga ada fantasinya juga. Jadi kalau misalnya nonton itu nggak cuma ada kita tetap pastinya ada cerita-cerita yang dekat sama yang kita biasa dengar. Ada mitos, ada folklore, ada tradisi yang rasanya dekat sekali sama kita. Salah satunya yang diangkat di film ini ada Sedulur Papat Lima Pancar, sebuah konsep di mana ketika kita lahir ada 4 sosok lainnya yang ikut muncul bersama gitu kita gitu, mendampingi, ya benar. Tapi di satu sisi juga ada modern twistnya, karena di sini ada 3 sosok, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada noni Belanda, yang ikut mengiringi perjalanan Raga yang diperankan oleh Ari Irham, tapi mungkin bentuknya berbeda dengan yang kita biasa lihat gitu. Menarik sih ceritanya, pasti alurnya pasti beda dan ceritanya lumayan kuat kalau ngelihat dari penjelasan Mbak Siladara tadi. Dan di film ini selain Mbak Siladara, ada siapa lagi pemeran utama film ini selain Ari Irham juga tadi yang udah dijelasin? Selain Ari Irham dan Mbak Siladara, ada siapa lagi dan berperan sebagai siapa para tokoh utama tadi? Ada Ari Irham berperan sebagai Raga yang tadi aku diceritain juga. Ada Oka Antara berperan sebagai Pak Lijaya, mentornya Raga. Ada aku sebagai Kuntilanak. Ada Ganindra Bimo sebagai genderuwo, dan ada Cinta Laura sebagai noni Belanda. Jadi pemeran-pemerannya juga udah cukup dikenal dan udah malang melintang di dunia perfilman Indonesia. Jadi tentunya film ini akan sangat sayang untuk dilewatkan, film Jagat Arwah ini. Benar. Mungkin bisa diceritain sedikit atau singkat Mbak tentang sinopsis film Jagat Arwah ini. Film Jagat Arwah ini dia menceritakan tentang perjalanannya Raga sebenarnya. Raga ini dia tuh sebenarnya anak yang tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil, yang punya cita-cita mau ke kota supaya dia bisa jadi anak band. Tapi suatu hari bapaknya meninggal, lalu dia baru tahu kalau dia itu ternyata keturunan Aditya. Jadi Aditya ini adalah generasi yang menjaga batu jagat. Batu jagat ini adalah batu yang menjaga keseimbangan jagat arwah dan jagat manusia. Dan tugas ini diwariskan turun-temurun, dan setelah bapaknya meninggal, tugasnya jatuh kepada Raga. Sementara dia sendiri sama sekali nggak tahu apa itu jagat arwah, apa itu batu jagatnya, jadi dia nggak tahu cara dapat kekuatan untuk menjaga batu jagatnya pun dia juga belum tahu. Jadi di film ini kita mengikuti perjalanannya Raga mencari jati dirinya, dia juga mencari bagaimana cara untuk menjaga
Batu Jagat itu sendiri. Dan dalam perjalanannya dia didampingi oleh Pak Lejaya itu sebagai mentornya, dan ada Kunti, ada Drew, dan ada Noni yang juga ikut mengiringi perjalanannya dia gitu. Oke. Cukup unik sih kalau jalan ceritanya ya. Jadi bukan cuma film horor yang punya misi untuk menumpas hantu tertentu, tapi juga menjaga alam ya, alam sekitar dunia gitu. Keberadaan Batu Jagat Arwah ini yang nantinya harus diperjuangkan dan selanjutnya harus ditonton di filmnya gitu kan. Ya benar. Oke, kalau film Jagat Arwah ini kan produksinya V-Cinema Pictures. V-Cinema Pictures itu udah cukup diketahui sebagai produsen film-film layar lebar yang cukup punya nama dan cukup laris. Kemarin ada Keluarga Cemara, ada Filosofi Kopi, ada Ben dan Jody, dan ini yang juga masih tayang di bioskop sekarang ada Mencuri Raden Saleh, dan nanti yang akan tayang di akhir September ini Jagat Arwah ini. Nah, sebelumnya apa Mbak Sheila ini pernah terlibat proyek film bareng V-Cinema Pictures sebelum yang Jagat Arwah ini? Udah pernah. Sebelum Jagat Arwah ini ada satu film aku tayang di 2020, ada Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, RCTI. Ada dan ada Brazila dan Eknoid di tahun 2019. Tapi walaupun ini sebenarnya bukan pertama kali aku kerja bareng sama V-Cinema, tapi orang-orang di balik layarnya kan selalu berbeda ya. Jadi ini juga tetap jadi pengalaman yang baru juga gitu buat aku. Apalagi genrenya seperti ini. Betul, dan apalagi untuk produksi film itu melibatkan kru yang banyak sekali, dan pastinya keseruan dari setiap proyek film itu pasti beda-beda ya. Benar banget. Apalagi di film Jagat Arwah ini Mbak Sheila Dara juga berperan sebagai kuntilanak. Peran ini kan juga pastinya beda dari peran-peran Mbak Sheila di film-film sebelumnya. Nah, gimana cerita pengalaman atau keseruannya waktu berperan sebagai kuntilanak ini ya? Mungkin keseruannya dan juga tentang persiapan atau prepare make up-nya, prepare kostumnya pasti unik lah itu. Mungkin bisa diceritain mungkin. Pasti sih. Ini emang benar-benar ya, tentunya aku belum pernah ya dapat peran jadi kuntilanak. Jadi ini new experience banget. Kita preparationnya untuk sosok Kunti ini lumayan panjang ya, dari pertama ini kita kan kalau misalnya kita dengar kuntilanak tuh yang khasnya kan pasti ada suara ketawa melengkingnya gitu kan. Nah tapi karena ini di film ini Kuntinya pengen dibikin lebih modern, jadi akhirnya kita juga nyari gimana ya ada alternatif lain nggak ya untuk suara Kunti yang nggak perlu selalu tinggi melengking gitu. Lalu kita akhirnya bareng-bareng cari alternatif suara apa yang masih bisa make sense untuk karakter Kunti tapi juga tetap terdengar tidak nyaman di kuping orang yang mendengar gitu. Terus dari kostumnya juga sebenarnya kan Kunti di film Jagat Arwah ini dia punya dua bentuk. Yang pertama tuh bentuk kuntilanak dalam wujud dia sebagai kuntilanak, dan juga ada bentuk kedua yang lebih menyerupai manusia. Nah untuk form satu itu yang seperti kuntilanak, proses bikin bajunya juga menarik banget karena si kuntilanak ini kan digambarkan asal usulnya dia tuh dulunya sebenarnya putri raja di tahun 1000, aku rada lupa kayaknya 1800-an kalau nggak salah. Jadi kita juga nyari untuk bajunya kira-kira bahannya apa ya yang sesuai dengan tahun itu ya, masa itu. Yang sesuai dengan tahun itu, benar, yang sudah exist
di tahun itu gitu. Dari situ setelah ketemu bajunya di aging, jadi kita bikin kainnya itu seakan-akan memang sudah hidup selama itu gitu. Dan menarik banget pas lihat hasilnya. Cuma yang salah satu tantangan itu adalah karena kita kan syutingnya di Kaliangkrik ya. Kaliangkrik itu kan lumayan di kaki gunung. Aku lupa gunungnya apa. Tapi jadinya kalau pakai baju yang didesain untuk kuntilanak itu karena dia tipis banget, pas lagi syuting lumayan kedinginan sih. Karena kan kalau horor syutingnya pasti malam-malam ya. Itu lumayan menantang juga. Suka dukanya bisa dari kostum aja udah jadi cerita sendiri ya jadinya. Dan tentunya dari survei dan riset timnya buat persiapan filmnya juga nggak asal-asalan, dan moga-moga hasilnya bisa bagus, bisa memuaskan penyuka horor misteri. Untuk film Jagat Arwah ini kan Mbak Sheila Dara itu berperannya sebagai kuntilanak. Nah itu gimana waktu pertama kali dapat peran ini, respon dari keluarga atau dari suami mungkin Mas Vidi Aldiano waktu tahu Mbak Sheila Dara itu nantinya akan berperan di film horor, jadi kuntilanak lagi, bukan jadi tokoh yang manis-manis lah kayak di film-film lain ya. Kalau buat aku sih sebenarnya keluarga dan orang terdekat aku sih sebenarnya nggak terlalu ikut campur ya. Aku mau ngambil peran apa, perannya seperti apa gitu. Jadi mereka sih ya support aja, mereka cukup percaya sama aku untuk masalah ngambil peran. Dan buat aku sendiri karakter ini tuh menarik banget karena lagi-lagi aku belum pernah punya kesempatan buat jadi kuntilanak gitu kan. Jadi belum pernah nge-explore ke arah sana gitu. Jadi mereka sih ya support. Paling aku happy aja karena aku tuh suka foto berdua sama Ganindra Bimo ya, jadi genderuwo. Dia kan form Drew-nya itu dia hitam satu badan gitu. Jadi aku suka foto berdua sama dia pas kita lagi versi yang seremnya, terus aku kirimin ke keluarga. Iseng-iseng malam-malam. Oke. Iya sih pasti, apalagi untuk peran yang belum pernah diambil dan perannya itu lumayan serem, pasti seru sih. Dan mungkin keluarga atau teman itu ya lumayan bisa nakut-nakutin teman-teman. Cukup kaget sih pasti saudara sama teman yang dikasih tahu nanti bakalan jadi tokoh yang kuntilanak gitu ya. Untuk syutingnya sendiri film Jagat Arwah ini di kota mana aja itu Mbak? Dan berapa lama kalau keseluruhan proses syuting filmnya? Kita tuh di daerah Kaliangkrik, terus sama Jogja sih, sebenarnya dua tempat itu. Keseluruhan kayaknya mungkin ini aku agak lupa ya, karena kita tuh sebenarnya syutingnya tahun 2020. Tapi kalau nggak salah mungkin sekitar 3 minggu, hampir sebulan kayaknya. Hampir sebulan udah selesai ya syutingnya, jadi waktunya nggak terlalu lama juga sebetulnya. Ya sebenarnya untuk kalau untuk ukuran film horor dan drama gitu ya, sebulan tuh waktu yang cukup panjang sih. Gitu. Iya sih. Jadi kita cukup dikasih keleluasaan pas lagi syuting. Iya. Nah kalau menyangkut pengalaman unik, pengalaman horor, pengalaman misteri yang dialami Mbak Sheila waktu proses syuting atau prepare film ini, ada nggak sih pengalaman-pengalaman horor atau unik yang dialami Mbak Sheila atau kru lain waktu proses pembuatan film ini? Kalau aku sih alhamdulillah nggak lihat apa-apa ya. Kayaknya mungkin karena aku juga kurang sensitif. Jadi dan ini aku nggak tahu sih ngaruh atau enggak, tapi entah kenapa tiap orang produksi tuh selalu takut kalau misalnya aku lagi pas pakai kostum kuntilanak yang versi setannya gitu. Jadi apalagi waktu di Kaliangkrik atau kita pas lagi syuting di hutan-hutan gitu, mereka suka nyelipin
bawang apa ya, aku juga Buat nggak tahu ngisi hari dia itu. nyelipin apaan kayak itu kayak bawang deh. Buat penolak bala Oh nggak gitu ya. tahu ya apakah ada fungsinya atau enggak, tapi kalau ada thank you deh. Cuma kayaknya setahu aku ya sebenarnya yang suka dilihatin tuh malah si Ari sih, Ari Irham yang jadi Raga. Kayaknya beberapa kali kebetulan kan kayak kalau nggak salah ada satu momen di mana kita tuh lagi syuting di set rumahnya Raga, itu kan di Kali Angkrik, dan setnya ceritanya semua ngambil dari luar rumah, jadi emang sengaja di area di dalam rumah itu dikosongin. Dan karena rumah lama, dia tuh partisi untuk masuk kamarnya tuh cuma tirai, dan tirainya tuh yang nggak nyampe bawah gitu, yang kalau misalnya orang jalan kakinya tuh masih kelihatan. Jadi katanya si Ari tuh sempet lihat pas mau mulai syuting, semua orang udah di luar karena emang gak ada yang boleh di dalam, tapi di dalam kamarnya ada kaki lewat gitu. Padahal sendirian ya, udah nggak ada siapa-siapa di situ. Iya, dan dia lagi sendirian di kamar itu, cuma dia akhirnya ya udah mau gimana, udah mau syuting. Iya, dan udah di situ juga. Lanjut. Harusnya kita ngajak Ari sih, dia yang banyak dapat pengalaman kayak. Iya. Oke. Untuk berperan di film horor, kalau next time ada tawaran peran di film horor atau misteri lagi, apa Mbak Sheila Dara ini masih berminat? Atau malah udah ada project film horor misteri lain yang sedang dikerjakan untuk waktu-waktu terdekat ini? Sebenarnya aku tuh rada males jujur ya untuk syuting film horor. Lebih ke karena tempat syutingnya tuh pasti horor. Iya. Nggak mungkin di tempat yang cantik kan, pasti tempat yang serem. Iya benar. Pasti kayak tempat syutingnya tuh yang bentar. Apa namanya? Dari tempat syutingnya tadi. Dari tempat syutingnya udah pasti horor. Tempat syutingnya itu udah pasti nggak enak gitu untuk ditinggalin, karena kan kita walaupun kayaknya nggak sensitif apapun, kalau misalnya di tempat yang creepy itu kan pasti ada rasa-rasa nggak nyaman gitu ya. Iya, walaupun sebenarnya waktu syuting juga ada itu. banyak orang sebetulnya ya. Benar-benar, walaupun waktu syuting ya sebenarnya terang-terang aja karena banyak lampu, orang juga banyak gitu, tapi kan tetap ada perasa tidak nyaman ya, itu sebenarnya yang bikin aku males. Tapi lagi-lagi kalau misalnya aku tuh tipe kalau misalnya ceritanya bagus dan perannya kuat, aku juga pengen kerja sama bareng, perannya kuat, aku pengen banget kerja sama sutradara dan pemain-pemain yang terlibat di situ, biasanya itu mengalahkan segalanya sih. Betul. Jadi iya. kalau misalnya faktor-faktor itu benar-benar mendukung, aku biasanya bakal iyain anyway. Iya betul, karena seniman kan kerjaannya membuat karya, dan karya itu kalau belum pernah dikerjain atau sangat menantang ya pasti worth it lah untuk dilakuin gitu ya. Benar banget. Nah ini untuk penutup nih Mbak, film Jagat Arwah itu mulai tayang kapan di bioskop, dan mungkin bisa disampaikan lagi seperti tadi udah, siapa aja pemeran utama di film Jagat Arwah ini? Mulai tayang film di Jagat bioskop. Arwah ini bakal tayang tanggal 29 September 2022 di bioskop. Di bioskop. Selain aku ada Ari Irham, ada Okantara, ada Ganindra Bimo, ada Cinta Laura, ada Kiki Narendra. Ini film yang menarik banget. Kayaknya ini juga genre yang cukup baru ya di Indonesia. Aku nggak tahu selain kita apakah sudah ada. Kita bawa horror fantasy genrenya. Jadi buat aku ini bisa banget jadi alternatif menarik buat kalian nonton bareng teman-teman seru-seruan di bioskop tanggal 29 September 2022. Iya. Apalagi di film ini juga Mbak Sheila Dara, Cinta Laura, sama Ganindra Bimo itu berperannya sebagai hantu juga ya. Cinta Laura jadi Noni Belanda, Mbak Sheila Dara jadi kuntilanak, terus Ganindra Bimo-nya jadi gendruwo ya.
Oke, jadi pasti menarik sih ceritanya, filmnya. Jadi untuk penyuka film horor misteri harus nonton film Jagat Arwah ini nanti mulai 29 September 2002 di bioskop-bioskop. Yes. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan penutup atau harapannya mungkin Mbak Sheila buat penggemar horor misteri? Kalau aku sih harapannya standar ya, semoga banyak yang nonton, semoga bisa yang diterima nonton filmnya, suka, benar, dan bisa nerima genre baru dari horor ini, karena buat aku ini genre yang menarik banget buat dieksplor. Jadi hopefully kalau misalnya film ini banyak yang nonton, kedepannya makin banyak lagi variasi-variasi dari horor lain yang bisa kita nikmatin gitu, nggak? Betul, yang berkualitas ya. Benar-benar yang lebih variatif dari yang selama ini bisa kita nikmatin gitu. Oke, berarti wajib nonton buat teman-teman yang penyuka film horor dan misteri. Jagat Arwah mulai 29 September 2022 di bioskop-bioskop di kota terdekat, kota kita. Karena ada Mbak Sheila juga tentunya di film itu. Oke, mungkin cukup sekian sih untuk ngobrol kita kali ini dengan Mbak Sheila terkait dengan film Jagat Arwah yang akan segera tayang di akhir September ini. Semoga sukses untuk filmnya nanti. Semoga kedepannya juga karirnya Mbak Sheila juga makin bagus lagi, makin menghasilkan karya-karya yang lebih bagus juga tentunya. Sekian dulu obrolan kita dengan Mbak Sheila. Salam juga buat kru film Jagat Arwah, kru Visinema juga. Dan juga untuk nanti akan aku salamin untuk keluarga, untuk Mas Vidi Aldiano, tetap berkarya ya, tetap bikin karya yang bagus buat Mbak Sheila juga. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Manusia nggak pernah lahir sendiri, Kak. Selalu ada 4 roh lain yang ikut lahir dan menyerupai wujud manusianya. Mereka yang namanya sedulur Kopat Limo Pancer. Kamu adalah Aditya 7, generasi pengusir roh jahat terhebat yang ditakdirkan menjaga batu jagat, batu penyeimbang jagat roh dan jagat nyata. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Apa yang tubuh kita alami ini hanya bagian kecil. Kamu sekarang mengetahui misteri terbesar di dunia ini. Ada 2 yang paling dicari Jagat Arwah, batu jagat dan darah Aditya. Pikir kamu layak dan